Bali saat ini telah melakukan berbagai upaya dalam memutus penyebaran virus corona yang telah banyak memakan korban jiwa. Salah satunya dengan menerapkan dan melaksanakan protokol kesehatan dan memegang teguh konsep 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Protokol kesehatan dengan mengacu pada konsep 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Penggunaan masker yang benar, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja maupun lingkungan masyarakat, akan sangat membantu dalam memutus penyebaran virus corona. Begitu pula dengan masker yang digunakan adalah masker yang sesuai dengan standar kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Karena penyebaran virus corona salah satunya melalui hidung, sehingga penggunaan masker yang benar harus diperhatikan. Terlebih Kabupaten Badung menjadi salah satu destinasi pariwisata di Bali yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Kalau di keluarga, kami keluarga ada 2 anak dan suami, berarti 4 orang. Tidak ada orang lain di dalam rumah. Jadi selama pandemi ini kami mengurangi keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah seperti belanja kebutuhan pokok di warung dan lain sebagainya, atau mengharuskan kami keluar rumah dengan sesuatu kepentingan, datang dari luar itu kami wajib mengganti baju di luar ruangan, memakai baju yang harus masuk ke dalam, dan mandi dari keramas. Semuanya kami lakukan, itu yang kami terapkan sehari-hari di rumah, ini wajib. Karena kalau kita memakai masker kain itu harus 3 lapis. Itu yang pertama, dan hanya boleh dipakai maksimal 4 jam, itu harus diganti. Yang kedua, kalau kita memakai masker medis, itu setiap kali kita ketemu dengan orang banyak atau mungkin kita ada di kerumunan, kita wajib mengganti masker yang kita pakai setelah kita beraktivitas berikutnya. Kalau di perusahaan itu sesuatu yang wajib. Tanpa pandemi pun kami setiap ruangan sudah menyediakan kotak-kotak masker. Jadi setiap hari mereka wajib memakai masker kalau di dalam pabrik, itu yang kami terapkan. Dan banyaknya karyawan yang bekerja pun kami batasi. Jadi siapa yang kami perlukan itu yang kami telepon untuk bisa bekerja 1-2 hari, nanti digantikan dengan tahap pengerjaan berikutnya, agar karyawan yang datang itu tidak sebanyak kalau mereka lengkap. Kesehatan sangatlah penting bagi kehidupan kita. Dalam itu merupakan dasar dari untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, dalam hal ini kita di keluarga sudah menerapkan protokol kesehatan dengan melaksanakan dengan disiplin 3M itu. Seperti yang kita ketahui, M pertama adalah selalu menggunakan masker. Walaupun berada di rumah, kita interaksi dengan mungkin ada pembantu, ada siapa yang datang, ya kita harus tetap memakai masker. Nah, dengan anak-anak juga tetap memakaikan masker. Nah, dengan benar tentunya, jangan ada di bawah hidung, mungkin yang benar kita pakai. Nah, yang kedua, kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Mencuci tangan di air yang mengalir. Kalau di rumah ya bisa kan kita, kalau misalnya kita keluar rumah, kita nggak ada tempat cuci tangan, pakai hand sanitizer. Nah, itu wajib. Ketika kita datang dari luar sampai rumah, sebelum ketemu dengan anak, dengan anggota keluarga yang lainnya, kita langsung ganti baju, mandi, keramas, baju langsung dicuci. Itu salah satu cara untuk mencegah penularan. Artinya kita bawa, mungkin kita ada ketemu siapa, tadinya biar bersih lagi, kita langsung mandi aja. Jangan pernah bosan-bosan untuk bersosialisasi. Contoh kita misalnya bergaul dengan siapa di luar. Kita lihat dia orang itu memakai masker dengan salah. Kita wajib mengingatkan. Tapi jangan dimarahin, wajib mengingatkan bahwa cara dia memakai masker tidak benar. Nah, sudah itu kita ada interaksi
jaga jarak. Kita berusaha jaga jarak. Jangan kita datang ke kerumunan orang banyak, itu harus dihindari. Selain penggunaan masker yang tepat dan benar, yang tidak kalah penting yakni mencuci tangan. Masa pandemi, tata cara mencuci tangan yang baik dan benar perlu diperhatikan dan dilakukan masyarakat. Karena jika mencuci tangan dilakukan secara asal-asalan, maka hasilnya tidak maksimal. Begitu pula kuman yang ada di sela-sela jari tangan ataupun kulit tangan masih ada dan tidak bersih akan menjadi salah satu media penularan virus maupun sakit lainnya. Kalaupun tidak sempat mencuci tangan, maka perlu disiapkan hand sanitizer yang bisa dibawa kemana-mana saat aktivitas di luar rumah. Kalau untuk di tempat kerja di Puspem, di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung sudah dilaksanakan juga 3M. 3M itu, satu, semua pegawai yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung diwajibkan memakai masker dengan benar. Itu masker seperti ya semboyan kita selama ini. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Ada beberapa kantor yang itu merupakan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat pun yang datang ke kantor wajib mencuci tangan dulu, dicek suhu badannya, itu langkah awalnya saja. Begitu suhu badan normal, disilahkan masuk. Nah setelah itu di dalam di setiap ruangan sudah disediakan juga hand sanitizer. Itu kalau belum sempat ke toilet, mau cuci tangan, itu hand sanitizer dulu. Berkas-berkas itu belum tentu bersih, itu juga bisa aja ada virusnya. Nah itu kita lindungi dengan hand sanitizer. Nah, yang ketiga, diterapkan sistem piket untuk menghindari terjadi kerumunan orang banyak. Itu kalau sudah kita tidak full semuanya ke kantor, jadi pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, kita kerjakan di rumah. Tetapi ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan di rumah, seperti melayani masyarakat yang ada keperluan ke kantor, kita harus layani. Nah itu kita harus jaga jarak. Gitu. Itu tujuan dari diadakan piket. Kalau saya lihat di lingkungan kita, itu sudah sangat bagus. Semua toko saya lihat sudah semua di depan tuh ada tempat cuci tangan. Hand sanitizer di setiap meja sudah disediakan. Di bank-bank juga saya lihat seperti itu. Sudah ada untuk mengecek suhu tubuh, sudah ada semua. Semuanya sudah bagus. Hanya sekarang kesadaran dari masyarakat yang paling penting. Bagaimana caranya begitu kita keluar harus sudah pakai masker. Masker yang benar pemakaiannya. Selalu rajin cuci tangan, nyentuh apa, jangan langsung nyentuh wajah kita. Karena tangan orang yang kita sentuh ini mungkin aja ada virusnya. Jadi tangan kita masih ada, kena. Nah itu gimana caranya? Cuci tangan sebelum kita nyentuh yang lain. Kalau kita tidak ada tempat cuci tangan, itulah fungsinya hand sanitizer. Untuk sementara kita bisa pakai hand sanitizer dan begitu sampai rumah kita cuci tangan lagi, malah harus mandi kalau bisa. Sebenarnya secara prokes, protokol kesehatan sudah baik, tapi alangkah baiknya di setiap pengunjung yang datang itu memang sudah dipastikan membawa masker cadangan, terus membawa hand sanitizer, dan di tempat-tempat
di jarak-jarak tertentu itu memang disediakan tempat mencuci tangan. Kalau yang tiang lihat kan biasanya di pintu masuk saja disiapkan tempat pencuci tangan, atau di pintu masuk saja disiapkan untuk pengecekan temperatur tubuh. Karena pada saat kita berkeliling di tempat wisata itu seringkali kita menyentuh sesuatu di tempat-tempat tertentu, seharusnya ada lagi tempat mencuci tangan, tidak pada saat masuk saja. Begitu pula dengan temperatur itu mungkin di tempat-tempat pariwisata yang tiang lihat itu kan ada beberapa wahana atau beberapa tempat lebih sebaiknya diukur kembali, karena pada saat kita berkegiatan tuh kita tidak tahu temperatur tubuh kita bisa naik atau bisa turun. Setelah 2 konsep dilaksanakan, hal yang tidak kalah penting diperhatikan dalam melaksanakan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak. Jaga jarak yang dimaksud yakni dalam sebuah kegiatan maupun tempat kerja, jarak antar satu orang dengan yang lainnya perlu diperhatikan untuk mempersulit penyebaran virus corona. Kalau saya sih ini sepertinya kita kehidupan baru. Alangkah baiknya ke depannya kita akan tetap menerapkan seperti ini, yang walaupun ada sedikit menghilangkan kekhawatiran. Kalau sekarang kan kita sebenarnya ada sedikit kekhawatiran dengan virus ini, karena ini adalah antara ada dan tiada, kita tidak melihatnya, tapi kita akan tetap melaksanakan protokol kesehatan ini. Walaupun nanti dinyatakan bahwa virus ini sudah tidak ada, kita sebagai pribadi seharusnya tetap menjaga kesehatan, tetap mencuci tangan, karena itu demi diri kita sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Ada acara melibatkan banyak orang, itu juga harus dibatasi jumlahnya. Disesuaikan dengan ruangannya juga, kalau misalnya ada di dalam ruangan. Itu salah satunya. Nah, untuk di Pemkab Badung, di Puspom juga cara untuk pemerintah kita untuk memutus penularan COVID-19 itu sudah diadakan rapid test di semua seluruh pegawai yang ada di Badung. Itu rapid. Ketika hasil rapid itu reaktif, akan ditindaklanjuti dengan swab, karena swab yang lebih akurat hasilnya. Nah, begitu dia positif tetapi OTG tanpa gejala, pemerintah juga sudah menyediakan tempat untuk tempat isolasi bagi yang OTG. Itu beberapa hotel ditunjuk yang berada di Badung. Untuk yang positif tetapi bergejala, misalnya demam, pilek, batuk, malah ada yang sudah mulai sesak, itu ditangani di rumah sakit yang sudah ditunjuk khusus untuk COVID. Karena penderita COVID tidak bisa digabung dengan penderita penyakit yang lain. Seperti itu. Meski penularan virus corona terus menurun, namun bukan berarti masyarakat gegabah dan tidak menjalankan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan bukan saja untuk melindungi diri sendiri, tapi juga orang lain.